Masyarakat kembali dihantui lonjakan harga sejumlah komoditas pangan menjelang Ramadan tahun ini. Fenomena ini selalu terjadi setiap tahun, di mana harga pangan naik menjelang dan selama Ramadan, lalu berangsur stabil pasca Lebaran. Lonjakan harga ini dipicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap bahan makanan menjelang Ramadan. Dari pantauan Kontan TV di beberapa pasar tradisional, sejumlah komoditas pangan pokok mulai mengalami lonjakan harga jelang Ramadan tahun ini. Salah satunya di Pasar Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Di pasar ini, harga sejumlah komoditas sayuran seperti bawang merah dan cabai rawit merah masing-masing mengalami kenaikan sekitar Rp4.000 hingga Rp20.000 untuk setiap kilogramnya. Saat ini, harga cabai rawit merah menyentuh angka Rp80.000 per kilogram dan bawang merah Rp32.000 per kilogram. Tren kenaikan harga ini masih akan terus berlanjut hingga jelang Ramadan nanti. Ada kenaikan nggak? Naik, biasanya cuma 28, kira-kira nyampe 35 kayaknya. Cabai masih naik. Naik juga. Ya, ini biasanya 65, sekarang udah 75, 80. Selain itu, harga beberapa komoditas pangan lainnya seperti daging ayam, telur ayam, daging sapi dan minyak goreng juga mulai merangkak naik. Menurut penuturan para pedagang, tren kenaikan harga pangan ini masih akan terus berlanjut hingga Ramadan nanti. Bahkan, tren kenaikan harga diprediksi mencapai puncaknya hingga jelang Lebaran, seiring meningkatnya konsumsi rumah tangga selama Ramadan dan Lebaran nanti. Harga daging naiknya 10.000. Mulai kapan? Mulai tanggal 14 kemarin. 2 kali lagi penaikan sampai puasa. Kalau besok malam sama akhir munggahan itu. Ntar Lebaran beda lagi. 3 kali naik lagi Lebaran. Pasokan gimana Pak Haji? Pasokan harga karkas kita udah kena 100 lebih ya. Makanya daging bisa 14-15 Lebaran. Harga jual berapa? Harga jual 36, harga kandang 23.500. Sebelumnya kiriman itu 22.500. Oh, menjelang Ramadan kira-kira ada kenaikan lagi nggak? Masih lanjut ini naik terus tiap hari. Oh gitu? Iya, Kira-kira di berapa Bu? Nanti di sebelum puasa itu? bisa kena 40, Bisa sampai 80? 40. 40 ya? Nah, seperti apa upaya pemerintah dalam mengantisipasi dan mengatasi lonjakan harga pangan? Bagaimana pula upaya pemerintah dalam menjamin pasokan pangan tetap tercukupi guna memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan? Untuk itu, ikuti wawancara khusus Kontan TV dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Iqbal Sofwan Syafwan berikut ini. Tiap hari Senin itu selalu kita mengadakan rapat koordinasi dengan semua termasuk pemerintah daerah untuk melaporkan harga-harga di setiap daerah masing-masing menjelang Lebaran. Biasanya itu memang untuk utamanya barang kebutuhan pokok itu terjadi permintaan yang tinggi, ya kan? Beras, cabai, minyak goreng itu pasti tinggi tuh permintaannya karena juga konsumsinya di masa-masa HBKN ini juga jauh meningkat dibandingkan hari-hari di luar HBKN. Nah, itulah yang perlu kita antisipasi bersama-sama. Pertama, statementnya adalah pemerintah menjamin ketersediaan stok pangan karena barusan juga kami juga mengikuti raportas di Kementerian Pertanian, ketemu dengan beberapa kementerian lembaga, semua stok aman dan terjamin. Terkait dengan harga, juga kita melakukan beberapa intervensi. Yang paling umum yang intervensi yang dilakukan adalah operasi pasar. PHP juga saya pikir juga tetap dilaksanakan. Berdasarkan Perpres 66 tahun 2021 itu nanti akan dikoordinir oleh Bappenas.
biasanya tuh kita impor adalah produk-produk yang memang sangat kecil produksinya di dalam negeri. Misalnya bawang putih, kemudian kedelai, gitu ya. Kadang-kadang daging, gitu biasanya. Tapi nggak mesti. Tapi kayaknya itu yang bawang putih, kedelai, nah itu yang selalu kita hampir tiap tahun kita, karena memang sampai saat ini produksi kita masih rendah untuk yang produk tersebut. Nah, untuk memutuskan importasi itu memang harus diputuskan tuh melalui rapat koordinasi terbatas dengan membuka neraca komoditas. Demand-nya bagaimana, konsumsinya seperti apa gitu ya kan maksudnya. Kemudian produksinya bagaimana. Kalau dari situ barulah kita, pemerintah itu bisa menentukan komoditas apa yang diimpor, kemudian jumlahnya berapa. PR kami di Kementerian Perdagangan itu minyak kita. Minyak kita itu kan kita sudah menetapkan HET 15.700 ya. Namun pada kenyataannya harga rata-rata nasional hari ini minyak kita itu 17.200. Jadi manakala ditemukan pelaku usaha yang terindikasi atau bahkan sudah melaksanakan kegiatan spekulasi tersebut, ya tentu saja akan ditindak. Pemerintah daerah tuh punya, dalam konteks pangan itu ada GPM namanya Gerakan Pasar Murah. Nah itu hampir di setiap kabupaten kota itu melaksanakan gerakan pasar murah itu di hari-hari tertentu. Pemerintah memang telah menyiapkan strategi pengendalian harga pangan menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2025. Salah satunya melalui pengawasan harga dan operasi pasar. Kita lihat efektivitasnya ke depan. Semoga upaya yang telah dan akan dilakukan bisa mengendalikan lonjakan harga pangan agar tidak terus berlanjut hingga Lebaran nanti.